Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahi ma sya'allah la yasbiqu khairan illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasbiqu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana an yakuna fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati para tamu di jalan bersama dan semuanya. Pertama-tama marilah kita berikan alhamdulillah wa syukurillah, karena oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini kita masih ditetapkan dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bisa berkesempatan untuk datang ke masjid guna melaksanakan sholat subuh bertabuh secara berjamaah, dan yang paling syukur alhamdulillah bahwa kita semua pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan nafas kita dari sekian banyak nafas yang telah kita keluarkan di dalam hari yang ke-7. Itu merupakan suatu kebaikan, dan alhamdulillah kalau kita di sini bertiga di masjid ini selama 1 jam, maka insya Allah kita telah menyelamatkan beberapa nafas kita yang tentu nantinya nafas kita ini akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat insyaallah. Lalu bagaimana kondisi nafas kita ketika nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu kita harus bisa mampu mengkondisikan diri kita untuk selalu berada di dalam hal-hal yang mempunyai sifat kebaikan, entah itu datangnya dari telinga, entah itu datangnya dari mata, entah itu datangnya dari mulut kita, ucapan dari orang lain. Yang terpenting kita bisa mengkondisikan bahwa kita berada dalam kondisi yang mempunyai efek pada nafas kita untuk tetap berada di dalam keadaan baik. Salat serta salam marilah kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya,
bahwa pada hakikatnya nafas ini nantinya kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mempunyai satu tarikan nafas, maka di dalam tarikan nafas itu ada dua aktivitas. Jadi satu nafas pertanggungjawabannya ada dua. Ketika kita menghirup nafas, kita mengeluarkan nafas itu berapa? Lalu bagaimana kalau kita itu ingin tahu seberapa banyak kita yang mulai nafas kita dalam sehari? Pernahkah kita itu mampu gitu? Kalau boleh kita share atau kita berjalan saja. Pernahkah kita itu menghitung nafas kita selama satu hari? Pernahkah kita itu menghitung nafas kita selama 1 jam? 5 menit? Bahkan 1 menit pun kita kadang lupa atau dipakai. Sehari kita itu mampu menghitung nafas kita itu berapa nafas kita itu sampai kita hitung. Ini untuk mengetahui seberapa banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyai kita. Kalau ukuran nafas saja sebegitu banyak, pertanyaan jawabannya bagaimana dengan tangan, bagaimana dengan mata, bagaimana dengan kaki, ucapan, perlu kita yang tadi dengan berjalan. Jangan suatu kisah pertama di dalam satu hari selama 12 jam, bukan 20 jam, selama 12 jam. Menurut nafas yang dapat saya hitung, nafas yang dapat saya hitung itu sebanyak 19.296 tarikan nafas. Padahal tadi satu tarikan nafas ada bertanggung jawaban dan tinggal mengatakan. Kalau dikatakan dua, dikatakan dua aktivitas keluar masuknya nafas, berarti terdapat 38.592 aktivitas keluar masuknya nafas. Ini dalam 12 jam hal atau ukuran nafas saja kita mendapatkan pertanyaan dalam 12 jam selama sebanyak 12 jam. Bagaimana 12 jam? Kira-kira 77 bulan. Nah, tugas kita bagaimana untuk mengkondisikan bahwa nafas kita itu selalu diperlukan? Salah satu yang tidak mudah disebut mengkondisikan kondisi kita untuk selalu berada dalam kebaikan. Dan salah satu daripada ulama menyampaikan tentang bagaimana menyelamatkan nafas kita untuk bisa dalam koridor suatu kebaikan. Artinya kita tidak pernah lalai bahwa nafas kita ini akan bertanggung jawab. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa selama 1 jam, kita dapat sekitar 3.000-an keluar masuknya nafas. Ini kalau kita dicek selama 1 jam. Bagaimana kita di tempat kalau saya di tempat diskotik, kalau saya di tempat
yang kurang baik. Berapa ribu nafas kita menjalankan secara profesional? Lalu penyampaian daripada ulama di antaranya beliau mengatakan ini harus ketika kita menarik nafas kita, sertakan, ikutkan dengan kalimat Allah. Dan ketika kita mengeluarkan nafas kita, sertakan Allah. Saya perlu 5 detik untuk mempraktikkan. Bagaimana rasanya? Kita akan, jadi aktivitas kita ada yang jaga. Menghitung nafas kita itu mudah, tapi kalau cara itu, ini kita bisa praktekkan di masing-masing. Terus, apa yang harus kita antisipasi ketika kita sudah mengetahui bahwa ukuran atau pertanggungjawaban Allah berikan kepada kita nantinya itu sedikit banyak, maka kita tetap akan mengiringi nafas kita dengan cara-cara kita, dengan apa yang cocok bagi batin kita. Karena ini ada ukuran yang kita mempunyai juga besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ukuran nafas kita. Mungkin itu yang akan saya sampaikan. Apabila nanti ada yang belum jelas yang saya sampaikan di nafas, nanti kita bisa bilang agar kita klarifikasi. Demikian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salam kafar kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhan